Tornado, angin topan, hurricane. Apa sih bedanya? Ya, betul. Jawabannya adalah tidak ada. Perbedaan tersebut bergantung pada kesepakatan para meteorologis. Biasanya, perbedaan ini terjadi karena sejarah dan budaya di daerah tersebut, dan juga untuk memudahkan identifikasi dari tornado. Lalu bagaimana angin tornado terbentuk? Saya, Ardana Rahadian Darojat dengan NPM 20065711690 akan menjelaskan pengaruh prinsip suhu dan tekanan pada pembentukan angin tornado. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana suhu dan tekanan pada prinsip termodinamika akan mempengaruhi pembentukan angin tornado. Pada video ini akan juga dijelaskan bagaimana rotasi bumi akan mempengaruhi arah pergerakan angin tornado. Terdapat dua elemen penting untuk membentuk sebuah tornado, angin serta suhu panas. Angin bergerak ke segala arah dari ruang yang bertekanan tinggi, mengisi ke ruang yang bertekanan lebih rendah. Namun, mengapa jalur angin tornado tidak lurus? Rotasi bumi yang membuat angin tornado bergerak memutar. Angin pada garis khatulistiwa yang tadinya berhembus lurus ke arah utara dan selatan, menjadi berbelok ke arah timur. Karena bumi berbentuk bulat, terjadi perbedaan kecepatan angular pada rotasi bumi. Semakin jauh dari garis khatulistiwa, rotasi bumi akan semakin melambat. Perbedaan kecepatan rotasi ini membuat angin yang berhembus dari kutub utara dan selatan akan tertarik ke arah barat, sedangkan angin yang berhembus dari garis khatulistiwa bergerak ke arah timur. Ini yang disebut efek Coriolis. Efek Coriolis juga membuat angin tornado tidak akan pernah terbentuk di daerah yang dekat garis khatulistiwa, karena tidak ada perbedaan kecepatan rotasi bumi yang signifikan. Angin tornado yang terjadi di atas lautan hangat ternyata bekerja sesuai sistem termodinamika. Carey Emanuel pada tahun 1988 yang awalnya mengkaitkan pembentukan tornado pada permukaan laut dengan prinsip mesin Carnot. Pada mesin Carnot, fase pertama merupakan fase ekspansi isotermal, di mana volume gas akan diperbesar dan kalor akan dimasukkan pada sistem sehingga tekanan akan turun. Pada fase kedua, terjadi ekspansi adiabatik, di mana pemasukan kalor akan dihentikan, namun volume tetap diperbesar, sehingga tekanan akan turun drastis. Selanjutnya fase ketiga terjadi kompresi isotermal, di mana volume akan dikompresi dan kalor akan dikeluarkan sehingga tekanan akan naik. Dan fase terakhir adalah fase kompresi adiabatik, di mana volume akan terus dikompresi tanpa pengeluaran kalor sehingga tekanan akan naik. Mesin ini pastinya tidak akan ideal, karena kalor akan terbuang sia-sia dari sistem. Namun ternyata, angin tornado mendekati prinsip ideal mesin Carnot, apalagi terbantu dari adanya efek rumah kaca, yang membuat kalor sulit keluar dari atmosfer. Pada fase ekspansi isotermal, kalor dari air laut akan berevaporasi dan berpindah pada udara yang sedang bergerak menuju mata tornado. Volume akan bertambah, tekanan akan naik, dan kalor akan masuk ke sistem. Pada fase kedua, ekspansi adiabatik, udara akan bergerak di dalam mata tornado dan membawa kalor menuju bagian atas tornado. Volume makin besar, namun kalor tetap terjaga pada sistem. Tekanan semakin turun. Pada fase kompresi isotermal, kalor akan dikeluarkan dari mata tornado ke atmosfer dan udara akan menuju bagian luar tornado, sehingga volume akan turun dan tekanan akan naik. Pada fase akhir, kompresi adiabatik, udara akan kembali ke bawah permukaan laut, sehingga volume akan terus terkompresi, namun tidak ada kalor yang akan keluar lagi, sehingga tekanan akan naik. Itulah mengapa tornado yang terjadi di atas laut hangat dapat sangat besar dan sangat merusak. Meskipun kita berada di daerah khatulistiwa dan tidak terdampak tornado, melakukan aksi ramah lingkungan seperti melakukan daur ulang dan menanam pohon akan membuat suhu permukaan laut turun dan efek rumah kaca berkurang, sehingga dapat mengurangi besarnya tornado yang terjadi di muka bumi.